Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang ke-37. Rasanya udah lumayan lama ya nggak nyapa kalian nih ya, para teman Tantu online. Nah, buat teman-teman Tantu yang akan seleksi ya, ASN begitu ya, CPNS maupun P3K, khusus administrator kesehatan, jangan lupa pantengin terus ya untuk kelas-kelas Tantu, karena kedepannya aku akan sharing-sharing ke kalian tentang beberapa hal mengenai materi-materi yang harus kita perhatikan bersama untuk persiapan tes ASN di tahun 2024 ini nih teman-teman. Tidak lama lagi ya kita akan menghadapi tesnya dan aku ucapkan selamat datang buat teman-teman Tantu semua yang mungkin baru di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk simak ya dari episode pertama sampai dengan yang terakhir. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam persiapan untuk menghadapi tes ASN ya. Tes ASN entah itu CPNS maupun P3K. Nah, ini beberapa testimoni dari teman Tantu, pejuang NIP Administrator Kesehatan di tahun 2023 nih teman-teman. Kalau misalnya kalian penasaran ya, bagaimana Tantu bisa membersamai kalian ya, perjuangan kalian di tes CASN, itu kalian bisa cek di Instagram kami ya, di IG kami @tantuhub_. Nah, di Instagram kalian bisa searching, itu ada beberapa hal yang mungkin bermanfaat buat kalian nih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung ya, menjadi bagian dari proses kami juga ya di tahun lalu, sehingga harapannya kedepannya kami akan terus ya memperbaiki sistem dan juga berproses dengan pejuang NIP di tahun-tahun selanjutnya, sehingga materi ya dan juga cara kami memfasilitasi itu akan lebih maksimal. Di video kali ini ya teman-teman, aku akan berfokus kepada refleksi ya terhadap seleksi P3K tahun 2023. Nah, apakah benar di tahun 2024 ini akan ada 3 kali seleksi? Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin ya sudah memantapkan diri untuk tes P3K maupun CPNS untuk administrator kesehatan udah mulai harus menyiapkan ya, mencicil dari jauh-jauh hari ya kita curi start untuk belajar khusus tes SKB maupun kemampuan teknis nih teman-teman, karena memang ini adalah core-nya di mana kemampuan dari administrator kesehatan di bagian kompetensi teknis untuk P3K dan juga SKB ya, CPNS itu memerlukan waktu dan perhatian yang cukup mendalam nih teman-teman, karena memang materinya, apalagi kalau misalnya teman-teman dari jurusan atau background yang tidak mendalami administrator kesehatan sebelumnya, misalnya kalian dari bidan, dari perawat maupun dokter ya, maupun S1 maupun D4 kesehatan lainnya, itu bisa daftar teman-teman, dikondisikan aja dengan persyaratan dari masing-masing formasi tempat kalian akan mendaftar itu, maupun kementerian dan juga daerah itu punya persyaratan khususnya masing-masing. Nah, itu harus perhatikan ya. Nah, sedikit ya flashback di tahun sebelumnya. Itu ada perbedaan antara P3K guru dan juga P3K non-guru nih teman-teman. Untuk soalnya di P3K itu yang menjadi perhatian di teknis itu ada 90 soal teman-teman. Kalau misalnya kemampuan manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, itu masing-masing ada 25, 20, dan juga 10, di mana totalnya semua itu ada 145 ya, dengan waktu 140 menit untuk umum dan juga disabilitas itu 165. Kemungkinan akan ada perubahan, jadi nanti di tahun 2024 ini kalian harus benar-benar cermat terhadap Permenpan RB yang mengatur tentang mekanisme seleksinya teman-teman ya, tentang ambang batasnya, waktunya ya, dan juga nilai kumulatifnya berapa begitu. Dan juga jumlah soalnya itu bisa aja ada perubahan, kita nggak pernah tahu ya. Jadi nanti kita sama-sama simak ke depannya kira-kira akan seperti apa mekanisme seleksinya. Nah, ada pun beberapa hal yang mungkin bisa aku sharing nih ke teman-teman ya, berdasarkan proses dari seleksi P3K Adminkes ya, atau administrator kesehatan di tahun 2023 itu apa aja sih? Jadi, hal yang paling sangat urgent ya, yang benar-benar mendesak yang ingin aku sampaikan itu adalah kalian harus benar-benar cermat terhadap
formasi yang mana nih yang akan kalian, lamar? Mau formasi umum atau formasi khusus? Kalau misalnya teman-teman sudah pernah bekerja di instansi pemerintahan, itu biasanya kalian akan mendapatkan surat keterangan nih bahwa kalian telah bekerja sekian tahun. Nah, itu akan mendapatkan jalur khusus nih teman-teman ya. Jadi jalur khusus X tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data X THK2 nih teman-teman pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat kalian bekerja nih teman-teman Tantu. Jadi saat mendaftar itu dibuktikan dengan apa? Kayak aku bilang tadi ya, surat keterangan aktif bekerjanya teman-teman. Nah, ini kalau misal teman-teman yang udah kerja di instansi pemerintah pasti udah sangat familiar ya. Nah, ini sekedar informasi aja untuk teman-teman yang mungkin saat ini tidak bekerja di instansi pemerintahan, yang saat ini aktif bekerja di swasta maupun di sektor lain, itu bisa ada gambaran kalau misalnya teman-teman dari luar pemerintahan itu belum bisa masuk kategori ini ya. Jadi kalian yang di luar instansi pemerintahan itu diberikan kesempatan untuk melamar di formasi umum ya. Nah, kalau misalnya tenaga non-ASN, ini masih khusus ya, itu merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftarnya teman-teman. Jadi memiliki pengalaman kerja itu paling sedikit 2 tahun ya, secara terus-menerus ya. Jadi bukan diakumulasikan begitu ya, tapi secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamarnya ya, yang dilamar di mana bekerja yang situ dilamar begitu. Jadi ada surat bukti keterangan aktif bekerja secara terus-menerus di instansi yang dimaksud. Misalnya di sini aku contohin pemerintah Provinsi Bali misalnya gitu. Jadi teman-teman yang bekerja di rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas maupun instansi yang lainnya yang ada di salah satu naungan pemerintahan ya, misalnya di kementerian, di pemerintahan daerah, kabupaten kota. Jadi itu bisa di-mention ya, bisa dicantumkan surat keterangan aktif bekerjanya secara terus-menerus selama 2 tahun nih minimal teman-teman. Baru bisa nanti kalian melamar di jalur tenaga non-ASN. Ini diperhatikan ya, di akun kalian ya, di akun SSCASN itu bisa kalian perhatikan ya, kalian bisa masuk kategori yang mana. Ini hanya gambaran umum sehingga teman-teman yang baru melamar atau akan mencoba nih di tahun ini bisa ada gambaran. Nah, buat teman-teman yang sekiranya belum memiliki pengalaman kerja di pemerintahan selama 2 tahun, itu bisa melamar di kriteria pelamar umum nih. Jadi teman-teman yang dari berbagai kalangan itu bisa melamar, walaupun tidak memiliki pekerjaan atau pengalaman pekerjaan di pemerintahan sebelumnya. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya jabatan fungsional guru ada perbedaan nih teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut itu bisa juga dengarkan ya teman-teman kreator dari formasi Jafung Guru ya, jabatan fungsional guru. Ini hanya sebagai gambaran umum aja ya. Jadi pelamar prioritas yang merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Jadi ini bisa berubah-berubah ya, bisa disesuaikan dengan di tahun 2024 ini. Jadi kalau ini kan gambaran untuk seleksi atau refleksi kita di tahun 2023 kemarin, teman-teman. Nah, ini juga sama ya dengan formasi bukan guru atau non guru, jadi ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan datanya BKN, teman-teman ya. Kemudian ada guru non ASN juga di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Ini biasanya untuk guru honorer ya, teman-teman. Jadi itu biasanya ya di pendataan Dapodiknya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek Dikti ya. Jadi memiliki masa kerja paling rendah berapa tahun? 3 tahun baru kalian bisa melamar teman-teman. Nah, jangan khawatir buat teman-teman fungsional guru yang ingin melamar di kriteria umum juga ada nih teman-teman ya, sama ya, hampir sama dengan kriteria non guru. Jadi di sini ada yang namanya lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Kemudian gurunya harus terdaftar datanya di Dapodik Kemendikbud Ristek Dikti, teman-teman ya. Nah, ini buat teman-teman guru pasti akan lebih familiar. Nanti kalian bisa searching-searching lagi lebih lanjut ya untuk persyaratan-persyaratannya ya. Jadi ingat kembali ya teman-teman, kalau misalnya setiap tahun itu akan ada
perubahan-perubahan ya teman-teman terhadap regulasi-regulasi yang ada di setiap pemerintah daerah ya, kabupaten maupun kota. Jadi kalau misalnya kalian melamar di formasi tersebut, usahakan untuk membaca detail ya. Jangan sampai kalian memperhatikan lebih detail di instansi yang lain ya. Kalau misalnya contoh kalian melamar di Provinsi Bali, maka sebisa mungkin harus ya wajib kalian memiliki pengumuman yang dikeluarkan oleh BKN atau BKPSDM dari Provinsi Bali, misalnya seperti itu. Dan juga ini berlaku untuk kementerian dan juga pemerintah kabupaten kota yang lain ya. Karena akan ada persyaratan-persyaratan tertentu begitu ya yang akan disesuaikan begitu. Nah, jadi di tahun 2023 ya teman-teman itu seleksinya ada 1 kali saja ya dalam 1 tahun dan itu pun formasi untuk CPNS itu dipusatkan, di formasi kementerian begitu atau pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah itu lebih banyak formasi untuk P3K ya teman-teman. Nah, tahun ini ya kabar bahagianya tahun ini tuh kita akan membuka besar-besaran begitu ya untuk formasi CPNS. Jadi jangan sampai kalian tidak mencobanya untuk melamar karena siapa tahu rezeki kalian adalah tahun 2024 ini teman-teman. Apalagi ada kabar dari Kemenpan RB bahwa seleksi di tahun ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali seleksi teman-teman begitu. Jadi hal yang harus diperhatikan juga ada teman-teman ya, yang tidak berhasil lolos atau tidak lolos begitu ya, karena pengalaman kerja di instansi tersebut begitu ya. Jadi dia tuh tidak mendapatkan penambahan nilai teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak bekerja di instansi yang kalian lamar, kemudian ada yang melamar saingan kalian itu dari instansi tersebut dan dia memiliki sejenis akte begitu ya, akte khusus di mana dia adalah ex THK 2 begitu ya. Kalian tidak akan lolos teman-teman, jangan sampai kalian pelamar umum sebenarnya tapi kalian malah melamar di pelamar khusus begitu. Jadi kalian dipastikan tidak akan lolos karena pasti passing grade-nya itu akan dimenangkan oleh teman-teman yang memiliki sertifikat, surat keterangan seperti itu. Jadi harus diperhatikan formasi umum dan juga khususnya. Untuk administrator kesehatan sendiri ya teman-teman, itu belum ada perubahan regulasi dan ternyata dari soal-soal yang keluar ya di tahun 2023 itu masih berpatokan pada Kepmenpan nomor 42 tahun 2000 tentang jabatan fungsional administrator kesehatan. Sampai saat video ini dibuat pun belum terdapat revisi dari pedoman maupun regulasi tentang jabatan fungsional administrator kesehatan teman-teman. Jadi bisa aku pastikan di tahun 2024 pun masih berpatokan pada Kepmenpan nomor 42 tahun 2000 teman-teman. Ya. Nah, adapun ini kita khusus ya. Kita lanjut dulu khusus ke hal-hal yang terkait dengan administrator kesehatan nih teman-teman. Pertama ya, materi Adminkes itu mencakup hal yang praktikal nih teman-teman. Praktikal di lapangan dan banyak studi kasus. Soalnya juga cukup panjang begitu ya, karena ada soal-soal cerita juga. Itu khusus untuk P3K. Namun kalau misalnya untuk SKB CPNS di pusat, itu lebih banyak ke teori teman-teman. Ada juga praktikalnya, tapi lebih banyak dominannya teori untuk SKB CPNS. Kalau misalnya P3K itu lebih banyak praktikalnya ya. Kemudian soal studi kasus yang ini ya, itu cukup panjang ya kalau berdasarkan FR teman-teman yang udah sharing. Namun ya balik lagi ya, kita kalau misalnya cukup jeli begitu ya, pasti kita itu bisa menemukan apa? Kata kuncinya ya. Jadi setiap kalian menemukan soal cerita, soal studi kasus, perhatikan bahwa soal tersebut tidak sepenuhnya mengandung semuanya harus dibaca begitu ya atau mengandung makna dari semuanya. Jadi kadang hanya kita menemukan beberapa kata kuncinya saja, itu sebenarnya kita sudah bisa menebak kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat ya. Karena memang soal itu kan dijawab harusnya kurang dari 1 menit ya teman-teman. Jadi ya bisa dipastikan tidak akan membuat kalian merasa bahwa kayaknya soal ini nggak cukup nih 1 menit begitu. Jadi bisa dibayangkan walaupun soalnya cerita dalam bentuk 2 paragraf bahkan itu harusnya kalian bisa menemukan lebih jeli lagi membacanya untuk mendapatkan kata kuncinya sehingga bisa mendapatkan jawaban yang tepat dari pilihan gandanya begitu. Jadi emang harus banyak berlatih nih teman-teman. Nah kalau misalnya di
Tantu sendiri kita punya paket tryout ya, ada 1.000 lebih ya soal tryout yang bisa kalian miliki. Kalian bisa hubungin kami lebih lanjut apabila kalian ingin berlatih ya untuk membiasakan diri untuk terbiasa menjawab soal begitu ya, soal-soal SKB, CPNS maupun kemampuan teknis P3K itu bisa hubungi admin kami. Nah, kalau tahun lalu kita lanjut lagi. Seluruh background kesehatan D4 maupun S1 itu bisa melamar teman-teman. Jadi tidak hanya seperti aku dulu ya di tahun 2021 itu Formasi daerah biasanya mengkhususkan nih misalnya mereka harus ada di background AKK, SKM gitu ya, Kesmas. Karena ini memang terkhusus di administrator kesehatan. Namun mulai dari tahun 2022 begitu ya sampai kemarin 2023 itu P3K maupun yang CPNS itu untuk administrator kesehatan bisa teman-teman ya dari background kesehatan S1 maupun D4. Jadi istilahnya kalau kalian farmasi backgroundnya, kalau misalnya kalian backgroundnya bidan, perawat maupun dokter itu bisa daftar nih teman-teman sebagai administrator kesehatan. Jadi hal-hal terkait administrator kesehatan itu apa sih, apa aja sih yang diujikan, apa aja sih kerjaannya itu aku udah sharing beberapa ya di episode sebelumnya, bisa kalian simak kembali. Nah, kalau misalnya berbicara tentang variasi soalnya, itu memang beragam ya teman-teman. Bahkan ada soal-soal berkaitan tentang kesehatan lingkungan. Karena memang kita di dunia kesehatan masyarakat ya atau sarjana kesehatan masyarakat itu kita belajar beberapa background ilmu yang terkait kesehatan teman-teman ya. Jadi nggak cuma administrasi terkait dokumen ya, menyusun KAK, nggak cuma itu, tapi juga terkait dengan kesehatan lingkungan pun ada, kesehatan kerja, gizi pun ada teman-teman. Makanya ada beberapa teman-teman yang bilang kalau misalnya ada soal-soal mengenai stunting begitu. Karena memang cukup luas, cukup mendalam, tapi optimis kalian pasti bisa teman-teman ya menguasainya. Kemudian untuk regulasi, kalau misalnya teman-teman penasaran, Kak, kan di tahun 2023 itu ada Undang-Undang Kesehatan baru ya, nomor 17 begitu ya. Jadi kalau misalnya Undang-Undang nomor 36 tahun 2019 apakah masih berlaku atau tidak begitu ya. Jadi di tahun 2023 nih teman-teman ya, regulasi Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 itu nggak ada yang keluar nih teman-teman ya. Namun malahan Undang-Undang nomor 36 tahun 2019 itu ada beberapa soal nih teman-teman. Artinya apa? Artinya ketika nanti kalian menemui regulasi yang baru dikeluarkan di tahun 2024 misalnya, itu dipastikan tidak akan keluar teman-teman. Karena memang kadang penyusun soal itu menyiapkan soal udah berbulan-bulan sebelumnya teman-teman ya. Jadi dipastikan di tahun-tahun sebelumnya mungkin 2 tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya itu baru dipastikan ada dalam variasi soalnya teman-teman. Jadi dari analisa tahun lalu memang tidak ada mengenai Undang-Undang Kesehatan yang terbaru nomor 17, namun ada beberapa soal Undang-Undang nomor 36 tahun 2019 yang keluar teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu ya berdasarkan FR-nya nanti kalian bisa drop komen di bawah ya dan juga bisa hubungi admin kami untuk mendapatkan FR-nya secara gratis ya teman-teman. Jadi kalian juga nanti bisa mendapatkan gambaran tentang core materi dari administrator kesehatan ya. Itu dari Tantu itu ada modulnya. Kalau misalnya kalian mau modulnya, nanti bisa kita berikan informasi yang lebih lanjut ya hubungi admin kita aja ya. Kemudian teman-teman jadi core materinya dari administrator kesehatan itu masih sama teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nggak mau menghabiskan banyak waktu begitu ya untuk mencari-cari di internet, kemudian ingin langsung belajar gitu ya, set gitu belajarnya, kalian bisa menghubungi admin kami begitu ya. Jadi kalian bisa langsung belajar begitu ya, bisa langsung mempersiapkan diri, start lebih awal supaya nanti kalian bisa menjawab soalnya dengan maksimal begitu. Jadi persiapannya jauh-jauh hari, bisa kalian cicil belajarnya begitu. Nah, ada juga tambahan dari materi-materinya, itu ada tentang pengobatan tradisional, kemudian sediaan farmasi atau obat, alat kesehatan atau PKRT,
Nusantara Sehat, advokasi, wewenang, pemberdayaan masyarakat, studi kelayakan, dan lainnya itu ada teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ingin modulnya ya, atau ingin ikut kelasnya ya, kami juga akan buka sebentar lagi nih teman-teman. Jadi nanti kalian bisa hubungi admin kami untuk informasi lebih lanjut ya. Maaf nih teman-teman ya kalau misalnya ada noisy sedikit suara bising-bising begitu ya, karena nih ngerekamnya sore-sore hari nih. Jadi maklumin ya, mudah-mudahan esensi dari materi yang aku sampaikan mengenai refleksi kita di tahun 2023 kemarin itu bisa menjadi gambaran untuk persiapan kalian lebih matang nih di tahun 2024 ini begitu. Nah, apa sih kira-kira kiat-kiat untuk mencuri start nih persiapan ASN tahun 2024 tuh apa sih Kak gitu kan. Jadi pertama belum ada kepastian ya teman-teman sampai sekarang ya, sampai video ini dibuat begitu ya. Namun ya harus tetap mencicil belajarnya. Kalau kalian memang final fix mau melamar di formasi administrator kesehatan ya kalian harus mulai mempersiapkan diri mulai dari sekarang begitu ya. Jadi jangan lupa untuk setiap hari ya sejam aja teman-teman. Jadi sejam 2 jam itu buka materinya untuk kemampuan teknis dan juga maupun SKB ya kalau kalian di jalur CPNS supaya nanti ketika udah deket-deket hari itu kalian tinggal review aja begitu ya, tinggal latihan soal lagi karena kalau dari pengalaman aku tes dulu ya teman-teman itu nggak cukup kita cuman latihan soal terus-terusan begitu ya. Jadi pertama kita harus ada basicnya dulu teman-teman. Jadi harus ada materi yang harus memberikan kita gambaran dulu sebenarnya administrator kesehatan itu apa sih. Nah makanya kalau boleh aku sarankan kalian bisa belajar dulu materi Adminkes dengan memiliki ya buku tantu khusus materi. Nanti setelah kalian kira-kira sudah ada gambaran administrator kesehatan itu seperti apa, kalian bisa latihan dengan tryout-nya dan juga mengikuti bimbingan belajar kami begitu. Jadi nanti kalian bisa hubungin aja adminnya untuk informasi yang lebih lanjut. Nah, kemudian regulasi lama itu kan masih berlaku teman-teman. Jadi kalian kalau mau belajar secara otodidak ya bisa ya. Kalian juga bisa mempelajari modulnya Tantu maupun modul Adminkes Jafung 42 tahun 2000 itu bisa kalian dapatkan di internet teman-teman. Jadi banyak orang yang udah share. Jadi kami juga membagikannya secara gratis. Kalian bisa menghubungi admin kami lewat email atau kalian bisa drop email kalian di kolom komentar. Nanti admin kami akan mengirimkan langsung ke kalian. Nah, kemudian panduan belajar itu bisa dari FR teman-teman atau kisi-kisi teman-teman kalian sesama pejuang NIP ya di tahun lalu yang udah berhasil lolos itu kami udah rangkum FR-nya bisa kalian miliki secara gratis juga. Jadi itu sebagai panduan dan memberikan kalian gambaran kira-kira materi-materi seperti apa sih dari tahun ke tahun yang kelihatan sehingga kalian bisa ada basic dan juga gambaran apa yang harus kalian persiapkan nih untuk tes di tahun 2024 ini. Jadi belajar itu harus ada strateginya teman-teman supaya lebih tertata dan juga tidak bosan begitu ya. Apalagi kalian yang bekerja penuh waktu nih ya, kerja full time sampai sore sehingga waktu kalian belajar tuh hanya malam hari. Maka dari itu belajar harus ada strateginya dan strateginya tuh harus benar-benar efektif dan efisien teman-teman ya untuk mempercepat dan juga sat-sat begitu ya persiapannya menghadapi tes CASN di tahun 2024 ini. Nah, kemudian apa lagi? Pertama, kedua, ketiga sudah tadi ya. Sekarang yang keempat apa? Mulai memantapkan hati kalian, teman-teman. Kalian mau melamar di mana kira-kira dan juga penting untuk memilih formasinya. Kalau memang benar-benar kalian ingin administrator kesehatan ya kalian harus benar dari awal fokus ke adminkes teman-teman ya. Karena memang sekarang beberapa formasi kesehatan itu bisa dilamar oleh hampir semua background kesehatan begitu. Kayak adminkes ini bisa dilamar oleh berbagai background kesehatan ya dan juga beberapa formasi yang lainnya. Jadi harus memantapkan ya. Jangan sampai kalian mengambang dan kurang persiapan sehingga nanti kalah saing nih sama teman-teman yang memang dari awal memantapkan diri untuk memilih formasi administrator kesehatan. Jadi ya balik lagi ya paling penting itu adalah mulai belajar materi adminkes teman-teman ya. Jadi mantapkan hati kalian dan juga belajar materi adminkes. Yang paling basic dan harus wajib kalian miliki adalah modul dari Adminkes untuk jabatan fungsional tuh Kemenpan nomor 42 tahun 2000 teman-teman. Ya. Nah, adapun ya bisa jadi pedoman buat kalian
seperti yang aku sharing tadi, yang pastinya ada Kemenpan nomor 42 tahun 2000 tentang jabatan fungsional administrator kesehatan, kemudian FR Adminkes ya, terupdate di tahun 2023, ketentuan P3K di tahun 2023 sehingga ada gambaran kira-kira apa aja yang harus kalian persiapkan, kemudian juga kisi-kisi SKD ataupun passing grade CPNS tahun 2023 kalau misalnya kalian melamar pada jalur CPNS. Semua pedoman ini bisa kalian miliki secara gratis. Kalian bisa chat di kolom komentar ya, email kalian, nanti admin kami akan mengirimkan langsung ke email kalian, atau kalian bisa menghubungi admin kami apabila kalian ingin memiliki pedoman yang terkait administrator kesehatan. Jadi ini bisa menjadi salah satu basic persiapan kalian untuk memantapkan diri persiapan CSN di tahun 2024 nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran, Kak, kapan sih sebenarnya bimbelnya dibuka? Kak, kapan sih sebenarnya paket tryout-nya mulai bisa diakses begitu ya? Jadi teman-teman, kami saat ini sedang merancang kurikulum belajar yang sekiranya efektif dan efisien untuk strategi belajar kalian mempersiapkan diri untuk CSN Administrator Kesehatan di tahun 2024 ini. Dan insya Allah kami akan segera rilis nih di bulan ini. Jadi jangan lupa untuk terus pantengi IG kami ya. Jangan lupa follow dulu ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya ketika kami ada posting, kalian bisa langsung mendapatkan update-nya. Karena kebetulan bimbel kami itu kuotanya terbatas nih teman-teman. Bahkan di tahun lalu karena memang tim kami itu tidak bisa memfasilitasi banyak orang, ada beberapa teman-teman Tantu yang mungkin belum kebagian begitu ya mengikuti grup belajar kami. Jangan khawatir, di tahun ini kami akan hadir kembali dengan pastinya strategi yang lebih matang berdasarkan feedback dari teman-teman yang telah mengikuti grup bimbingan belajar kami di tahun sebelumnya. Mudah-mudahan lebih maksimal dan lebih memantapkan lagi persiapan kalian untuk menghadapi CASN di tahun 2024 ini, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu ya, seperti biasa ya. Aku selalu percaya nih teman-teman, kerja keras itu bisa mengalahkan bakat. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, oh dia emang pintar dari dulunya, itu akan dikalahkan sama orang-orang yang emang dia mau berusaha dan bekerja keras untuk meraih mimpinya. Jadi buat teman-teman nih yang memang mimpinya sebagai seorang ASN ya, menjadi PNS maupun P3K, jangan sampai kalian berhenti mencoba. Coba aja dulu teman-teman, lakukan yang terbaik. Apapun hasilnya tuh serahkan sama yang di atas. Jadi yang jelas kita sebagai umatnya hanya bisa berusaha dengan maksimal, lakukan yang terbaik dan do your best. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat dan jangan lupa juga untuk terus semangat simak apapun dimanapun itu ya tentang administrator kesehatan sampai hari itu tiba ya, hari tes kalian tiba. Jadi jangan pernah lelah begitu ya untuk memperjuangkan diri jadi nomor 1 nih teman-teman. Oke, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe YouTube channel aku ya teman-teman supaya makin berkembang ke depannya. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik buat kalian semua. Oke, sekian dulu video refleksi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi awal persiapan kita pada seleksi CSN di tahun 2024 ini. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.